Pak Trubus. Petang Mas. Petang Mas. Baik, Pak Trubus, Ya. Presiden, pemerintah pusat mengambil alih langsung perbaikan jalan di Lampung yang semestinya jadi kebijakan atau kewajiban provinsi. Apakah langkah ini tepat sebagai evaluasi bagi pemerintah Provinsi Lampung, Pak Trubus? Ya, menurut saya sih kurang tepat Mas ya. Karena apa? Karena ini menimbulkan persepsi bahwa urusan jalan nanti menjadi urusan pemerintah pusat. Meskipun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dalam konteks kasus gitu. Yang kedua, itu kan jadi terkesan di publik seperti ada seperti pencitraan. Jadi di mana kemudian pemerintah pusat mengambil alih yang sebenarnya itu menjadi kewenangan Pemprov untuk jalan Pemprov ya. Kemudian untuk jalan kabupaten ya kabupaten kota, kan ada juga jalan desa yang menjadi tanggung jawab desa. Jadi semuanya sesuai dengan undang-undang jalan, undang 22 itu kan sebenarnya ada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya masing-masing gitu loh Mas. Ini ada suara dari warga berpuluh-puluh tahun ada pembiaran, jalan rusak sudah diprotes, katanya ada janji tapi tidak dilaksanakan. Apa yang salah? Ini tidak cermat penganggaran atau apa Pak Trubus yang Anda lihat? Kalau saya sih melihatnya ada unsur kesengajaan Mas, pembiaran gitu ya, pembiaran jalan itu rusak karena harusnya kan di dalam perencanaan itu sudah ada skala prioritas kan gitu, skala prioritas di mana jalan itu kan ada sampai puluhan tahun. Di satu sisi juga sebenarnya kan di Lampung juga ada anggota dewan juga kan dari DPR dan DPRD juga yang setiap tahun juga melakukan reses atau turun ke bawah juga tahu kondisi jalan itu. Namun demikian ini kan sepertinya jalan ini sudah kerusakan sudah begitu parah gitu ya, kronis lah itu ya kondisinya sehingga bisa katakan bahwa itu tidak ada perencanaan untuk atau prioritas untuk memperbaiki jalan dan seperti ada pembiaran seperti itu Mas. Kalau pembiaran seperti ini, infrastruktur jalan ini ada indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, Pak Trubus, kalau ada pembiaran seperti ini? Ya kalau lihat konteksnya sepertinya ada Mas, ada abuse of power lah, penyalahgunaan wewenang ataupun ada kompetensi, ada pelanggaran aturan yang dilanggar. Akan tetapi tentu ini menjadi problem unik di mana kemudian seolah-olah persoalan jalan ini pemerintah daerah atau Pemprov itu kemudian lepas tanggung jawab kan gitu. Jadi ini yang menjadi problem di mana kemudian anehnya yang kedua menurut saya masyarakat sendiri juga sepertinya melewat salurannya terus tidak tepat juga gitu, di mana kemudian harus melalui viral itu yang sebenarnya ini kan harusnya lewat jalur-jalur seperti ombudsman atau laporan apa selama ini tidak didengar, dan mungkin juga para anggota dewan yang konstituennya ada di situ kan juga ada Mas. Jadi harusnya itu semuanya sudah ada, tapi kalau lihat sampai puluhan tahun nggak ada ini perubahan dan ini ya memang unsur pelanggarannya jadi tinggi Mas gitu. Pak Trubus, kalau misalkan ini diambil alih sama pusat, bakal jadi memicu nggak daerah lain juga untuk malas untuk memperbaiki jalan, membiarkan saja nanti viral diambil alih oleh pusat? Ya itu yang menjadi problem Mas. Artinya ketika Presiden kemudian niatnya baik gitu dalam rangka untuk menolong kondisi yang ada, tetapi ini malah efek dominonya adalah daerah-daerah lain nanti tidak akan menganggarkan gitu bahwa urusan jalan adalah urusan pemerintah pusat. Sampai 800 miliar Pak Trubus, apakah akan memicu kecemburuan juga untuk daerah lain? Pasti ya itu ya. Kemudian kalau dilihat kan daerah itu kan ada jenis-jenisnya, ada daerah yang memang sumber daya alamnya melimpah seperti Lampung, ada juga daerah lain yang memang melimpah. Saya rasa itu akan juga percemburuan dan akan menjadi problem tersendiri di kemudian hari. Artinya ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah pusat nantinya ketika ada urusan jalan rusak kemudian tiba-tiba akan mengatakan itu urusan pemerintah pusat. Nah dalam hal ini itu kemudian akan menjadi hubungan pusat dan daerah akan bermasalah. Saya rasa itu akan menimbulkan masalah lagi nanti Mas. Oke. Pak Trubus, biasanya untuk pemerintah daerah sekelas provinsi, penganggaran perbaikan jalan provinsi itu seperti apa sih? Ini kan 2 periode, tentunya waktunya cukup juga harusnya untuk memperbaiki jalan yang ada Pak Trubus ya? Iya, kalau lihat dari ini mekanisme prosedurnya ya sebenarnya itu sudah kalau untuk jalan provinsi berarti memang selama ini dinas PU lah ya paling tidak selalu memeriksa, mengecek. Ini kan kelemahannya pengawasan, pengecekan di lapangan juga jarang. Jadi yang terjadi kemudian jalan itu makin hari digunakan terus rusak. Sementara daerah Lampung itu
secara ekonomi pertumbuhannya cukup bagus karena memang sumber daya alamnya melimpah, perkebunan, pertaniannya juga cukup luar biasa. Nah, masyarakatnya juga mobilitasnya tinggi, tetapi dengan kondisi jalan yang seperti disengaja rusak seperti itu kan menjadikan kita jadi miris kan, sesungguhnya ada apa di situ. Artinya publik patut mempertanyakan, publik curiga sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres di situ, Mas. Oke, Pak Trubus, hak sebagai warga publik ketika ada infrastruktur yang rusak, mengganggu aktivitasnya, perekonomiannya, seperti apa sih Pak Trubus kepada pemerintah ini? Ya, warga harusnya melapor, Mas, melapor melalui jalur-jalur yang sudah ada, misalnya melalui RT, RW, lurah kan, kalau untuk di desa kan. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota ya tentu melalui dinas PU ataupun melalui saluran-saluran yang sudah ada, termasuk dalamnya melalui ombudsman, Mas. Kan di daerah itu juga ada ombudsman karena jalan itu bagian dari layanan publik sebagaimana undang-undang layanan publik itu sendiri gitu loh, Mas. Jadi publik memang punya kewajiban untuk melaporkan. Nah, yang kedua, kalau publik kemudian menggunakan cara viral seperti ini kan jadi munculnya kan jadi seperti ada pelanggaran hukum, Mas, yang kemarin sempat jadi heboh karena kemudian ada laporan pidana terhadap yang bersangkutan si Bima ini kan itu. Jadi karena ini sebenarnya cara-cara yang tidak benar, tetapi ya apa boleh buat karena kondisi yang ada memang tidak memungkinkan. Dari sini kemudian masyarakat kan dapat dua berkah ini, Mas, berkah bagi masyarakat jalannya diperhatikan, berkah juga bagi Pak Gubernur akhirnya happy kan dalam arti Iya, tadi kita lihat reaksinya ya. Iya, jadi seperti jingkrak gitu, Mas. Jadi anak kecil itu dapat hadiah, dapat blessing disguise kan itu sehingga ada perhatian tersendiri. Tetapi yang menjadi problem adalah bahwa Indonesia tidak hanya Lampung, tapi daerah lain yang mengalami jalan rusak. Di Jawa Tengah juga ada jalan rusak. Ya ini juga menjadi problem tersendiri. Artinya di situ akan menjadi trigger lah, memancing stimulus bagi daerah lain yang mau tidak mau akan melakukan hal yang sama gitu. Baik. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, telah menyampaikan pandangannya soal perbaikan jalan rusak yang ada di daerah. Terima kasih Pak Trubus.